Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 terkini. Minggu ini resmi tercatat sudah sebanyak 1 juta populasi di Indonesia pernah terinfeksi COVID-19 selama 10 bulan berada dalam pandemi. Angka ini tentunya bukanlah angka yang kecil, dan mampu menggambarkan laju penularan virus yang cukup tinggi di negara kita selama ini. Angka 1 juta ini merupakan jumlah keseluruhan dari penduduk Indonesia yang pernah terinfeksi COVID-19. Apabila kita telaah lebih rinci, dari total 1 juta ini masih terdapat sejumlah kasus aktif atau masih ada sejumlah masyarakat yang tengah berjuang melawan COVID-19. Saya ingin kita untuk tidak melupakan fokus kita, yaitu fokus pada penurunan angka kasus aktif atau jumlah orang yang sakit. Kita harus benar-benar menganggap serius penanganan kasus aktif agar angka kesembuhan COVID-19 dapat meningkat dan menurunkan angka kematian. Per tanggal 24 Januari 2021, jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia yaitu sebanyak 162.617 atau 16,44%. Persentase ini adalah sebuah ancaman karena jika tidak dikendalikan dengan baik, maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk Indonesia yang akan tertular COVID-19. Angka 1 juta kasus ini akan terus bertambah drastis seiring dengan waktu. Selain itu, yang perlu diketahui pula, indikator keberhasilan penanganan pandemi mencakup banyak aspek. Di antaranya adalah jumlah kasus dan kebutuhan perawatan yang semakin berkurang, kemudian kemampuan mengidentifikasi sebagian besar kasus dan kontak pada masyarakat, dan beberapa indikator lainnya. Untuk saat ini, Indonesia belum mencapai semua indikator tersebut secara sempurna, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perjuangan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ini belum berakhir. Kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama ke depannya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan laju penularan virus COVID-19 sampai Indonesia dinyatakan sukses mengendalikan wabah ini. Selain itu, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 kemarin, vaksinasi tahap kedua sudah dilakukan. Saya bersama Presiden dan beberapa penerima vaksin perdana telah menyelesaikan proses vaksinasi tanpa efek samping berarti apapun hingga detik ini. Oleh karena itu, saya tekankan untuk masyarakat tidak ragu mengikuti proses vaksinasi karena peran satu orang sangat berarti untuk membentuk kekebalan komunitas secara bertahap. Program vaksinasi di Indonesia saat ini sedang dilakukan secara bertahap dan per tanggal 25 Januari sebanyak 193.909 tenaga kesehatan telah divaksinasi, begitu pula beberapa perwakilan penerima vaksin perdana. Center for Communicable Disease Dynamics dari Harvard University menyatakan bahwa vaksinasi memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengurangi kerentanan untuk terinfeksi, pengembangan gejala penyakit yang parah, dan peluang penularan kepada orang lain. Sebagai salah satu metode untuk mengatasi pandemi, vaksinasi adalah upaya yang harus terus dikuatkan demi mencapai tujuan utama kita, yaitu mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas adalah kondisi di mana sebagian besar populasi imun atau kebal dari penyakit menular. Kondisi ini memberikan perlindungan secara tidak langsung atau herd effect kepada yang tidak imun melalui vaksinasi maupun imunitas yang berkembang dari infeksi yang dialami sebelumnya.
Badan Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan bahwa kekebalan komunitas seharusnya dicapai melalui vaksinasi, bukan dengan membiarkan penyakit menyebar secara tidak terkendali pada populasi atau masyarakat. Penularan tanpa kendali dapat menyebabkan kematian dan kasus yang sebetulnya dapat dicegah. Ingat, angka kematian bukanlah sekedar angka abstrak. Di balik setiap angka kematian tersebut, terdapat jiwa yang sangat berharga dan bisa jadi mereka adalah orang yang kita sayangi. Oleh karenanya, kita tidak bisa mentoleransi cara ini. Dalam mencapai kekebalan komunitas, terdapat beberapa faktor yang berperan, di antaranya adalah tingkat penularan penyakit, efektivitas vaksin, kecepatan dalam mencapai ambang batas cakupan yang harus divaksinasi, kemudian lama imunitas bertahan. Khususnya terkait cakupan vaksinasi, sebagai pakar kesehatan menyatakan bahwa ambang batas orang yang harus tervaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas berada di rentang 60 sampai dengan 70% dari total populasi di suatu wilayah. Namun, perlu diketahui bahwa estimasi ini bisa bersifat dinamis karena akan sangat bergantung kepada laju infeksi suatu penyakit. Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa penentuan tercapainya kekebalan komunitas ada di tangan kita. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan pencapaian kekebalan komunitas. Maka dari itu, pemerintah sangat membutuhkan bantuan masyarakat. Masyarakat dapat mengambil bagian dalam usaha pencapaian kekebalan komunitas, ini melalui disiplin protokol kesehatan, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Meski pesan ini sudah berulang kali dikumandangkan, namun pelanggaran masih kerap terjadi. Padahal, disiplin protokol kesehatan adalah cara utama untuk mengurangi peluang peningkatan penularan maupun mutasi virus. Kedua, mendukung program vaksinasi dan ikut serta mengikuti vaksinasi dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan memenuhi kriteria peserta vaksin. Dukungan masyarakat akan mempercepat cakupan populasi yang tervaksinasi. Mungkin banyak dari kita yang berandai-andai untuk beraktivitas seperti sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Perlu saya tegaskan bahwa sampai saat ini belum ada ahli yang mampu menjamin virus ini dapat hilang seutuhnya dari Indonesia dan secara global, bahkan setelah kekebalan komunitas tercapai. Hal ini juga mengingat sampai saat ini kita belum tahu seberapa lama kekebalan dari vaksinasi bisa bertahan. Layaknya kita yang harus melakukan vaksinasi tetanus berulang karena penyakit tersebut belum berhasil tereradikasi secara sempurna. Namun, kita harus tetap optimis dan yakin bahwa semakin banyak yang divaksinasi, maka risiko penularannya akan semakin kecil dan kita semua dapat hidup produktif dengan pelonggaran bertahap selama laju penularannya dapat terkendali dengan baik. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus harian COVID-19 pada tanggal 28 Januari 2021. Terjadi penambahan kasus positif sebanyak 13.695, di mana jumlah kasus aktif pada hari ini adalah 166.540 atau 16%, sedangkan jumlah kasus sembuh sampai dengan saat ini adalah 842.122 atau 81%, di mana jumlah kasus meninggal kumulatif sampai dengan saat ini adalah 29.331 atau 2,8%. Saya ingin menyampaikan paparan hari ini dengan maksud adalah dalam konteks penekanan jumlah kasus aktif di Indonesia yang saat ini tadi saya sampaikan adalah 166.540 kasus. Artinya terdapat 166.540
yang masih menghadapi penyakit ini dan harus mendapatkan perawatan yang maksimal untuk mencapai kesembuhan. Realitanya, tempat tidur yang kita miliki sekitar 81.000 untuk pasien COVID-19 di rumah sakit rujukan, atau hanya setengah dari kasus yang ada. Ditambah lagi, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang intensif. Pemerintah telah berupaya maksimal untuk menambah jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 dan jumlah tenaga kesehatan. Namun, sebanyak apapun tempat tidur dan tenaga kesehatan yang ditambah, tidak akan cukup untuk menangani kasus COVID-19 jika terus bertambah angkanya. Satu-satunya cara untuk mengatasi kondisi ini adalah dengan menekan angka penularan yang terjadi di masyarakat dengan protokol kesehatan. Saya minta kepada masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki keadaan ini dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Protokol kesehatan tidak hanya menyelamatkan nyawa, namun dapat membantu kita untuk bisa beraktivitas produktif dan aman di tengah pandemi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif mingguan di tingkat nasional. Pertanggal 24 Januari, terjadi kenaikan kasus 1,8% dibandingkan minggu sebelumnya. Setelah pada minggu sebelumnya naiknya sebesar 27,5%. Di minggu ini, meskipun tetap naik, namun kenaikannya tidak sebesar minggu sebelumnya. Ini adalah perkembangan yang cukup baik, artinya pelan-pelan kita dapat menurunkan persentase kenaikan kasus mingguan, hingga dapat perlahan menjadi turun. Diharapkan angka ini dapat terus turun di minggu-minggu yang akan datang, sebab sudah 12 minggu berturut-turut perkembangan kasus positif mingguan mengalami peningkatan. Sudah waktunya angka ini kita upayakan bersama untuk segera turun. Dimohon kepada provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus positif mingguan untuk menjadi perhatian meningkatkan penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Utamanya kepada 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi pada minggu ini, yaitu DKI Jakarta naik sebesar 1.207, Jawa Tengah naik 920, DIY naik 482, Nusa Tenggara Timur naik 446, dan Banten naik 440. Meskipun kenaikan kasus mengalami penurunan angka dibanding minggu sebelumnya, namun konsisten didominasi oleh Pulau Jawa. DKI Jakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami kenaikan kasus tertinggi sama seperti minggu sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa kita belum juga selesai dalam perang melawan COVID-19. Perang ini membutuhkan sinergi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, penegakan disiplin protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri masih menjadi satu-satunya pencegahan yang paling efektif untuk melindungi diri kita dan orang-orang yang terdekat. Jangan lelah menerapkan 3M, karena keberhasilan penanganan COVID-19 bergantung kepada kedisiplinan setiap individu. Selanjutnya, terkait dengan perkembangan kasus kematian secara nasional, setelah mengalami peningkatan yang cukup drastis, yaitu 37,4% pada minggu lalu, pada minggu ini kembali mengalami penurunan 3,0%. Ini adalah perkembangan yang cukup baik, di mana angka kematian perlahan mulai mengalami penurunan, bersamaan dengan turunnya persentase kenaikan kasus positif mingguan. Meskipun begitu, jangan berpuas diri dengan angka kematian ini, meskipun mengalami penurunan. Namun, kematian tetaplah kematian. Satu angka saja terhitung nyawa dan tidak dapat ditoleransi. Untuk itu, dimohon kepada provinsi yang masih mengalami kenaikan kematian tertinggi untuk segera mengevaluasi penanganan pasien COVID-19, utamanya di rumah sakit dengan gejala sedang dan berat. Perlu saya sampaikan bahwa perkembangan provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi pada minggu ini
tidak lagi didominasi oleh Pulau Jawa. Pada minggu sebelumnya, 4 dari 5 provinsi dengan kenaikan kematian tertinggi berasal dari Pulau Jawa. Di minggu ini, angkanya telah berkurang menjadi 2 dari 5 provinsi. Tidak hanya perhatian pada penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit, namun perhatian juga perlu diberikan pada pasien yang melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing. Dalam kondisi saat ini, yaitu keterisian tempat tidur di ruang ICU dan ruang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah mencapai angka 70% per tanggal 24 Januari, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit, sehingga harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Maka dari itu, untuk tetap menjaga kualitas penanganan pasien COVID-19, maka dimohon kepada puskesmas di setiap wilayah agar bekerja sama dengan RT RW setempat untuk siaga memantau warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri agar dapat diketahui kondisi kesehatannya dan didampingi hingga sembuh. Selanjutnya adalah perkembangan kesembuhan mingguan COVID-19 secara nasional. Setelah pada minggu sebelumnya mengalami penurunan persentase kenaikan dari 9,5% menjadi 8,25%, di minggu ini kembali meningkat menjadi 12,4%. Ini adalah perkembangan yang baik. Peningkatan angka kesembuhan ini melengkapi perkembangan penambahan kasus positif yang mengalami penurunan persentase dan angka kematian yang turun dibanding minggu sebelumnya. Namun, selalu saya ingatkan, kita tidak boleh berpuas diri terhadap tren peningkatan kasus kesembuhan yang terus meningkat selama 7 minggu berturut-turut. Hal ini harus menjadi motivasi kita bersama untuk terus meningkatkan kesembuhan lebih tinggi lagi. Tak lupa, saya apresiasi kepada 5 provinsi yang mencatatkan peningkatan kesembuhan tertinggi, yaitu DKI Jakarta naik 2.398, Jawa Barat naik 2.051, Jawa Timur naik 683, Sulawesi Selatan naik 377, dan Kalimantan Timur naik 268. Saya minta kepada seluruh provinsi lainnya untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan kasus kesembuhan. Pastikan treatment yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar sehingga mereka dapat lekas sembuh. Koordinasikan juga dengan Satgas Penanganan COVID-19 di pusat apabila terdapat kendala. Semoga di minggu-minggu selanjutnya kesembuhan dapat terus kita tingkatkan dan angka kematian dapat terus kita tekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta zonasi risiko per 24 Januari 2021. Walaupun jumlah kabupaten kota yang berada di zona risiko tinggi mengalami penurunan pada minggu ini, yaitu dari sebelumnya 108 kabupaten kota menjadi 92 kabupaten kota, namun kabupaten kota tersebut berpindah ke zona oranye, bukan zona kuning. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kabupaten kota yang berada di zona risiko sedang, yang meningkat dari 347 kabupaten kota pada minggu sebelumnya menjadi 363 kabupaten kota. Hal ini juga tidak dibarengi dengan perpindahan dari zona oranye ke zona kuning atau hijau, sehingga penumpukan terjadi di zona oranye. Hal ini sangat disayangkan, mengingat jika kabupaten kota di zona risiko sedang ini terus lengah dalam menangani COVID-19, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk masuk ke zona risiko tinggi. Selanjutnya, untuk daerah-daerah yang berada di zona risiko rendah, mengalami sedikit penurunan pada minggu ini dari 45 kabupaten kota menjadi 44 kabupaten kota. Untuk daerah yang tidak ada kasus baru, jumlahnya meningkat tipis dari 10 kabupaten kota pada minggu lalu menjadi 11 kabupaten kota pada minggu ini. Selain itu, untuk daerah yang tidak terdampak, jumlahnya tetap yaitu 4 kabupaten kota. Meskipun zona merah mengalami penurunan pada minggu ini, namun sekali lagi saya ingatkan, jangan berpuas diri dengan berada di zona oranye. Zona risiko sedang bukanlah zona aman. Segera lakukan penanganan COVID-19
dan penegakan disiplin terkait protokol kesehatan secara serius dan konsisten untuk menekan laju kasus COVID-19 sehingga dapat berpindah ke zona risiko yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan evaluasi pelaksanaan PPKM periode pertama jika melihat dari indikator kasus aktif, kematian, kesembuhan, BOR, dan kepatuhan protokol kesehatan. Tren kasus aktif di 77 kabupaten kota masih terdapat 64 kabupaten kota yang mengalami peningkatan persen kasus aktif. Tren kematian di 77 kabupaten kota, ini terdapat 54 kabupaten kota yang mengalami penurunan persen angka kematian. Tren kesembuhan di 21 kabupaten kota mengalami kenaikan persen kesembuhan. Berbanding lurus dengan peningkatan persen kasus aktif. Secara umum, tren angka kesembuhan menurun. Sedangkan tren BOR di 47 kabupaten kota yang melaksanakan PPKM, ini mengalami angka keterpakaian tempat tidurnya yang menurun. Secara umum, kabupaten kota yang melaksanakan PPKM di Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ini mengalami penurunan persentase BOR pada masa PPKM. Namun, angkanya masih perlu ditekan agar bisa lebih rendah daripada 70%. Sedangkan tren kepatuhan protokol kesehatan di 77 kabupaten kota, yaitu jumlah orang yang dipantau, jumlah orang yang ditegur, dan persen orang yang ditegur mengalami peningkatan pada masa PPKM. Sehingga secara umum, dengan evaluasi dari indikator ini, masih diperlukan waktu untuk melihat dampak pelaksanaan PPKM minimal pada akhir Januari atau awal Februari 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan lebih lanjut terkait kondisi kasus aktif dan zonasi risiko secara spesifik di 7 provinsi yang melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat. Disinilah saya akan menjelaskan pentingnya perhatian diberikan pada kasus aktif. Terlihat di sini bahwa secara umum, jumlah kasus aktif mengalami fluktuasi, bahkan masih meningkat jumlahnya pada minggu kedua pelaksanaan PPKM di 4 provinsi yaitu Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Pertama ialah DKI Jakarta. Nampak bahwa tren kasus aktif mengalami peningkatan, bahkan pernah mencapai angka 3.758 di minggu pertama pelaksanaan PPKM, namun kemudian mengalami penurunan di minggu ini. Dari aspek zonasi, diketahui bahwa kabupaten kota berzona merah masih mendominasi provinsi ini, yaitu 4 kabupaten kota. Kedua adalah Banten, di mana tampak tren kasus aktif yang terus meningkat, dan di minggu terakhir penambahannya mencapai 1.472 kasus aktif dalam waktu 1 minggu. Dari aspek zonasi, diketahui bahwa jumlah kabupaten kota yang berada di zona merah dan zona oranye adalah sama, yaitu masing-masing 4 kabupaten kota. Ketiga ialah Jawa Barat. Nampak pada grafik tren kasus aktif pada provinsi ini nampak fluktuatif dan pernah mencapai angka sebesar 5.623 pada 2 minggu lalu. Kemudian turun drastis menjadi 1.302 kasus aktif di minggu terakhir. Dari aspek zonasi, dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat didominasi oleh daerah dengan zona oranye, yaitu 17 kabupaten kota, dan disusul zona merah sebanyak 6, dan zona kuning sebanyak 4 kabupaten kota. Keempat ialah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat kita lihat pada layar bahwa tren kasus aktif provinsi ini pun cukup fluktuatif, di mana angka kasus terbesar dalam 7 minggu pengamatan, yaitu 969 kasus. Dari aspek zonasi, terlihat bahwa jumlah kabupaten kota dengan zona merah masih lebih banyak dari daerah berzona oranye, yaitu 3 kabupaten kota. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali.
Di Jawa Timur, kasus aktif cenderung fluktuatif dan di minggu kedua pelaksanaan PPKM, penambahan kasus aktif menurun dari 890 menjadi 165 kasus aktif. Sedangkan zonasi risiko masih didominasi oleh warna oranye yaitu 31 kabupaten kota. Untuk zona merah jumlahnya 7 kabupaten kota. Kemudian untuk Jawa Tengah, kasus aktif konsisten mengalami kenaikan sejak 1 minggu sebelum pelaksanaan PPKM. Di minggu ini, angkanya meningkat menjadi 6.752 kasus aktif. Untuk zona risiko, jumlahnya tidak jauh berbeda. Zona merah berjumlah 18 kabupaten kota dan zona oranye berjumlah 17 kabupaten kota. Terakhir untuk Bali, penambahan kasus aktif mingguan jumlahnya terus meningkat dari minggu ke minggu sejak awal Desember 2020. Puncaknya pada minggu ini naik 2.320 kasus aktif dalam 1 minggu. Zona risiko di Bali didominasi oleh zona merah, yaitu 6 kabupaten kota, sedangkan zona oranye jumlahnya adalah 3 kabupaten kota. Perkembangan kasus aktif dan zona risiko ini sudah seharusnya dijadikan acuan dalam menilai perkembangan penanganan COVID-19 di sebuah wilayah. Jumlah kasus aktif yang semakin tinggi perlu diwaspadai dan harus menjadi perhatian kita bersama. Karena artinya jumlah kasus COVID-19 yang masih ada di tengah masyarakat jumlahnya masih banyak. Sedangkan zona risiko dapat dijadikan acuan dalam melihat tingkat risiko penularan dari masing-masing kabupaten kota. Jika zona risiko didominasi oleh zona merah dan zona oranye, itu artinya risiko penularannya masih belum berhasil dikendalikan. Perlu menjadi target kita bersama di perpanjangan PPKM ini untuk menurunkan angka kasus aktif dan menekan risiko penularan sehingga zona risiko dapat berpindah menjadi zona kuning dan hijau. Di minggu ini kita sama-sama mengetahui bahwa secara kumulatif jumlah kasus positif dari awal pandemi hingga hari ini sudah menembus angka 1 juta. Artinya, sudah sebanyak 1 juta orang di Indonesia pernah terjangkit virus COVID-19. Dalam angka 1 juta tersebut, ada mereka yang masih berjuang menghadapi COVID-19 dan ada yang sudah sembuh dan ada pula yang sudah meninggal dunia. Kita tidak seharusnya mengabaikan angka 1 juta ini, melainkan kita harus menjadikan sebagai tolak ukur bersama untuk melakukan evaluasi diri, baik untuk optimalisasi pencegahan penularan antar orang, maupun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19. Pemerintah melakukan upaya antisipatif agar kita bisa menekan laju pertumbuhan kasus semaksimal mungkin melalui beberapa upaya. Di antaranya adalah melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan masyarakat di beberapa daerah dengan kondisi COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan. Kedua, melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan mobilitas pelaku perjalanan dalam negeri maupun internasional. Yang ketiga, dan sedang melakukan pengembangan digitalisasi data ketersediaan kamar tidur untuk pasien. Pemerintah juga menerbitkan peraturan yang wajib ditaati demi mencegah perburukan COVID-19 di Indonesia. Bentuk-bentuk peraturan tersebut adalah yang pertama adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang telah disahkan sebagai perpanjangan instruksi yang lalu. Perlu ditekankan bahwa dalam perpanjangan instruksi ini terdapat penambahan poin penegasan bahwa kriteria suatu daerah diprioritaskan melakukan pembatasan kegiatan ialah setidaknya memenuhi 1 unsur dari 4 parameter nasional, yaitu kasus aktif dan kematian di angka nasional, kesembuhan di bawah angka nasional, dan keterisian tempat tidur COVID-19 di atas 70%. Sedangkan syarat daerah diperbolehkan untuk memberhentikan pembatasan kegiatan jika daerah yang bersangkutan
mampu mencapai target pada keempat parameter nasional selama 4 minggu berturut-turut dengan disertakan monitoring dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan secara berkala. Adanya pemberlakuan syarat-syarat ini bertujuan agar pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini betul-betul punya dampak dan bukan semu di seluruh indikator pengendalian pandemi. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya agar setiap daerah betul-betul serius mencapai target-target ini sampai pembatasan kegiatan tidak diperlukan lagi karena kondisinya telah terkendali. Jadikan target sebagai penyemangat dan pemersatu seluruh elemen daerah untuk bekerja sama. Kedua, yaitu perpanjangan surat edaran pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Perbedaan yang signifikan pada perpanjangan surat edaran ini adalah khusus moda transportasi kereta api jalur non-aglomerasi atau jarak jauh, ditambahkan adanya alternatif metode screening baru, yaitu Jinos 19, sebagai syarat perjalanan opsional selain PCR atau rapid test antigen. Perlu diingat bahwa metode Jinos berfungsi untuk screening dan tidak bisa menggantikan PCR yang berfungsi untuk diagnostik. Metode ini pun telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan sejak tanggal 24 Desember 2020 lalu. Diharapkan Jinos dapat menjadi opsi tambahan jika terjadi penumpukan pelaku perjalanan di stasiun kereta api, mengingat hanya perlu waktu singkat bagi alat ini untuk memberikan hasil dengan tingkat akurasinya mencapai 93%. Upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan COVID-19, yaitu selain dengan mengkonversikan ruangan pelayanan umum dan mengoptimalisasi sistem informasi rujukan terintegrasi, saat ini pemerintah sedang berupaya mengembangkan platform yang mudah diakses masyarakat melalui digitalisasi ketersediaan tempat tidur untuk ICU maupun ruang isolasi. Diharapkan ke depannya, masyarakat dapat segera melakukan rujukan secara tanggap di fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan segera demi mencegah komplikasi bahkan kematian. Sebagai penutup konferensi pers pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa klaster COVID-19 masih bermunculan seperti klaster keluarga, perkantoran, industri, maupun komunitas. Hal ini mencerminkan bahwa monitoring kepatuhan protokol kesehatan perlu ditingkatkan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat memberdayakan masyarakat melalui pembentukan posko sampai di tingkatan terkecil, yaitu RT atau RW. Pada prinsipnya, kita adalah bangsa yang unggul, yang mampu memanfaatkan dengan baik aset bangsa, yaitu masyarakat dengan nilai-nilai kegotong royongannya. Kemudian, saya ingin menegaskan bahwa diskursus atau diskusi terkait herd immunity atau kekebalan komunitas atau kelompok ini dapat tercapai saat membiarkan orang sakit menjadi kebal dengan sendirinya adalah keliru. Hal ini telah ditegaskan oleh WHO sejak Oktober 2020, bahwa herd immunity adalah konsep yang digunakan untuk pelaksanaan program vaksinasi ketika masyarakat di suatu daerah tertentu dapat terlindungi saat sebagian besar dari populasinya telah divaksin. Sehingga perlu ditegaskan bahwa kekebalan komunitas dapat terbentuk dengan melindungi populasi dari virus, bukan dengan sengaja membiarkannya. Sekian konferensi pers pada hari ini, dilanjutkan dengan tanya jawab media. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Bardan Kontan. Bagaimana perkembangan vaksinasi di Jabodetabek saat ini? Apakah berjalan dengan baik? Dan apa saja kendalanya? Apakah pemerintah yakin untuk mencapai target 1,5 tahun herd immunity bisa tercapai? Baik, terima kasih pada Kontan. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini program vaksinasi nasional sedang berjalan.
dan memprioritaskan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Menurut penelitian bahwa tenaga kesehatan ini memiliki risiko tertular COVID-19 ini sebanyak 3 kali lebih besar daripada orang pada umumnya, meskipun di negara dengan kualitas penanganan pandemi COVID-19 yang baik. Saat ini, spesifik terkait vaksinasi kepada tenaga kesehatan, didapati adanya kendala di mana tenaga kesehatan tidak datang untuk menerima vaksin pada jadwal yang ditetapkan. Saya himbau kepada rekan-rekan tenaga kesehatan untuk bisa menerima vaksin sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, mengingat vaksin ini diberikan untuk mencegah potensi penularan juga sebagai bentuk perlindungan diri dan rekan-rekan sekalian. Kendala kedua yang ditemukan ialah kapasitas cold chain di beberapa daerah tidak mencukupi dalam penyimpanan vaksin karena terdapat beberapa vaksin non-COVID-19 yang terhambat pelayanannya selama masa pandemi ini. Untuk kendala ini, Kementerian Kesehatan sedang berupaya memperbaiki sinkronisasi data logistik vaksinasi agar dapat terdistribusikan dengan baik. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Sabto Republika. Progres vaksinasi untuk kelompok prioritas saat ini dianggap lambat. Dengan laju yang sama seperti saat ini, maka vaksinasi bisa memakan waktu bertahun-tahun di Indonesia. Kendala di lapangan seperti apa dan apakah strategi yang dilakukan untuk percepatan vaksinasi ke depannya? Terima kasih Republika. Jadi masyarakat yang rentan terhadap COVID-19 baik karena pekerjaan, usia, dan kondisi daerah ini merupakan prioritas utama program vaksinasi pemerintah. Maka dari itu, sebelum memulai vaksinasi bagi masyarakat umum, pemerintah memprioritaskan kategori rentan tersebut untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu dan secara paralel mengamankan pasokan vaksin bagi masyarakat luas. Pemerintah optimis dengan periode vaksinasi yang telah disusun. Di samping itu, pemerintah juga terus berupaya agar upaya vaksinasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, Satgas Pusat terus berkoordinasi dengan pimpinan dan Satgas di daerah untuk memastikan jalannya program vaksinasi. Oleh karena itu, kami meminta kerjasama dari seluruh pihak, baik itu pimpinan daerah dan masyarakat, untuk bersama-sama mendukung program vaksinasi ini. Penting untuk diingat, herd immunity dapat tercapai apabila 60-70% populasi sudah divaksin. Penting untuk diingat, perencanaan ini akan adaptif terhadap kondisi yang terjadi dinamis di lapangan. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari irwan.tirto.id. Apakah vaksinasi diproyeksikan menjadi hal yang konkret untuk menekan angka kematian dan laju kasus baru? Terima kasih pada tirto.id. Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi kerentanan terinfeksi, pengembangan gejala penyakit yang parah, peluang penularan kepada orang lain, sehingga jika vaksinasi yang tidak disertai dengan protokol kesehatan, maka vaksinasi secara tunggal tidak serta-merta menekan angka kematian maupun menghilangkan virus, baik pada tingkat nasional maupun global. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Niki Anadolu Agensi. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI mengatakan fasilitas kesehatan di Pulau Jawa dan Bali akan kolaps dalam seminggu ke depan apabila kasus tidak menurun. Bagaimana pemerintah mengantisipasi ini? Apakah penerapan PPKM di sejumlah daerah berisiko tinggi cukup efektif menekan laju penularan? Terima kasih pada Anadolu Agency. Saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi penuhnya fasilitas kesehatan seperti meningkatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit di daerah, menambah jumlah tenaga kesehatan maupun mengefektifkan alur rujukan dan redistribusi tenaga kesehatan melalui SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Sebagaimana yang saya sampaikan pada konferensi pers pada hari ini, bahwa pemerintah sedang menyiapkan aplikasi sistem informasi rawat inap rumah sakit rujukan COVID-19, pemantau ketersediaan kamar tidur untuk ICU dan isolasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Meski telah mengambil beberapa langkah antisipatif, harus diingat
solusi utama untuk mengatasi masalah di fasilitas kesehatan adalah kesadaran untuk melakukan upaya preventif, yaitu protokol kesehatan. Maka dari itu, kami selalu mengingatkan pimpinan daerah, satgas di daerah, serta masyarakat untuk makin disiplin menjalankan protokol kesehatan. Apabila penularannya terus terjadi, berapapun banyaknya, tambahan tempat tidur dan tenaga kesehatan tidak akan cukup untuk menghadapi pandemi ini. Terkait dengan efektivitas penerapan PPKM di sejumlah daerah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, sudah tampak ada perbaikan, meski masih harus perlu upaya lebih untuk memberikan perubahan. Meski demikian, perlu dicatat bahwa berdasarkan pembelajaran pembatasan wilayah di awal tahun lalu, perubahan signifikan baru terlihat 3-4 minggu pelaksanaan pembatasan kegiatan. Maka dari itu, perbaikan ini akan terus kami monitor. Perubahan ini juga hanya akan terjadi apabila pembatasan kegiatannya dapat benar-benar meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, sehingga diperlukan pengawasan serta kesadaran masyarakat di daerah tersebut. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bernie, tirto.id. Terdapat laporan bahwa seorang pasien di Depok ketika melakukan pemeriksaan pertama di rumah sakit swasta ditawarkan untuk memberikan DP sebesar Rp1 juta dan pihak keluarga memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun seminggu kemudian terjadi pemberatan dan akhirnya pasien pun meninggal di saat mencari rumah sakit. Apakah praktik seperti ini bisa dibenarkan? Apa himbauan Satgas terhadap rumah sakit terkait hal ini? Terima kasih kepada tirto.id. Keadaan ini tidak bisa dibenarkan. Seperti yang selalu disampaikan, perawatan terkait COVID-19 sepenuhnya ditanggung oleh negara atau pemerintah. Kami menghimbau agar rumah sakit dapat mengikuti aturan pemerintah terkait penanganan pasien COVID-19. Ingat, ada sanksi yang dapat dikenakan apabila rumah sakit melanggar aturan tersebut. Kementerian Kesehatan dan Satgas terus memonitor pelanggaran seperti ini, sehingga bagi masyarakat yang mengalaminya, untuk segera melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Satgas COVID-19 di masing-masing daerahnya. Mohon agar semua rumah sakit mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan selalu berkoordinasi bila ada kendala agar tidak menyulitkan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Supriyatin, merdeka.com. Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah melakukan testing serentak kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar pemerintah dapat mendiagnosis dini orang yang terinfeksi COVID-19. Apa tanggapan pemerintah? Terima kasih pada merdeka.com. Pemerintah mengapresiasi setiap usulan demi penanganan pandemi COVID-19 yang lebih baik. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk mencapai cakupan testing sesuai standar WHO di setiap provinsi dengan penetapan prioritas kepada kontak erat mengingat kapasitas testing yang belum mampu mencakup seluruh penduduk. Namun, kecukupan sarana dan prasarana testing ini terus diupayakan oleh pemerintah bahkan sampai seluruh masyarakat di testing sebagaimana kondisi ideal yang ditetapkan. Terima kasih. Pertanyaan dari Azizah medcom.id. Salah satu pengamat kesehatan masyarakat mengusulkan lockdown di Pulau Jawa. Bagaimana respon pemerintah dan Satgas menanggapi usulan tersebut? Terima kasih pada medcom.id. Pembatasan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi dan risiko penularan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Seperti pada kebijakan PPKM yang sedang berlangsung saat ini, selain itu juga pembatasan kegiatan dan pemerintah juga terus meningkatkan upaya 3T sebagai langkah deteksi dini dan juga pemetaan terhadap mereka yang positif dan juga kontak eratnya. Tentunya upaya 3T ini tidaklah mudah terlebih dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan banyaknya jumlah penduduk. Hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas upaya 3T dalam menangani pandemi COVID-19. Dan perlu menjadi pemahaman bersama bahwa dalam membuat kebijakan nasional,
seluruh sektor terdampak harus menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Dan pertanyaan terakhir, Prof, dari Nabila Kumparan, soal instruksi Presiden Jokowi untuk karantina wilayah hingga RT dan RW, ini teknisnya akan seperti apa? Apakah sudah ada pembahasan rincinya? Terima kasih pada Kumparan. Jadi pemerintah menyadari pentingnya pemantauan penanganan pandemi COVID-19 ini yang sensitif menyentuh sampai dengan tingkatan mikro, yaitu RT RW. Menyadari potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan bermodalkan gotong royong, maka pos komando yang terdiri dari berbagai unsur seperti BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, maupun elemen masyarakat akan menjadi perpanjangan tangan Satgas di daerah yang sebelumnya sudah terbentuk. Salah satu contoh real dari pelaksanaan teknik posko ini ialah upaya respon cepat berbagai elemen daerah saat adanya gempa yang mengguncang Sulawesi Barat lalu. Cara kerja tim tanggap darurat di sana dapat melakukan mitigasi dampak pasca bencana sekaligus di waktu yang bersamaan tetap memperhatikan pengendalian penularan COVID-19 karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih atas pertanyaan media. Dengan demikian, konferensi pers dan tanya jawab kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib iman, wajib